pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SDN Gemarang 2? Terkait kasus-kasus dilema seperti itu banyak sekali, Bu, ya. Iya. Antara lain kita selaku pimpinan setidak-tidaknya harus pandai-pandai betul menilai, pandai-pandai betul memilah dan memilih ini kasus ini arahnya kemana. Kita yang sulit itu jika kasus itu saya bedakan dua saja. Satu, kasus di mana kita berhadapan pada kasus yang benar melawan kasus yang salah. Misalkan anak berkelahi, nah, ini yang benar siapa, ini yang salah siapa, jelas. Yang susah itu jika kasus itu yang benar melawan yang benar. Nah, inilah problem yang sangat kita hadapi biasanya di sana itu. Untuk itu data sekali lagi itu sangat penting. Nah, baik Pak, jika di sekolahan Bapak sering mengalami kasus ada yang benar melawan benar, kemudian ada juga kasus yang benar melawan salah, seperti itu, nggih. Terus kasus-kasus tersebut bagaimana Bapak mengatasinya? Cara mengatasinya bagaimana? Kalau kasus yang benar melawan yang salah itu mudah, itu kaitannya dengan hukum, ya kan? Nah, itu kaitannya dengan tata tertib sekolah, kaitannya dengan benar dan salah itu. Yang benar jelas harus mendapat pujian, yang salah yang jelas harus mendapat sanksi. Yang susah itu jika kasus itu yang benar melawan yang benar. Nah, ini butuh penanganan yang khusus. Artinya kita mengumpulkan data itu kita kumpulkan, kita sesuaikan dengan fakta yang ada, fakta dan data kita kumpulkan, kita analisis, kita hipotesakan, dan setelah itu kita komunikasikan. Penting loh Bu, ini komunikasi, ini kolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Ya, kita komunikasikan, hasilnya itu nanti seperti apa. Kalau mengarahkan itu nanti sampai ke hasil keputusan, kita juga harus mempersiapkan alasan mengapa kita kok mengambil keputusan seperti itu. Kita juga harus bisa mencari alasan mengapa kita kok menyalahkan yang benar itu tadi. Demikian. Jadi itu langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama harus mencari faktanya dulu, setelah itu berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dan juga memutuskan sesuatu tetapi perlu mempertimbangkan ulang, seperti itu nggih Pak? Iya, betul. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak? Hal yang efektif dalam setiap mengambil keputusan, ingat kita itu bekerja di suatu lembaga. Dan kita ada aturan, tahapan yang harus kita laksanakan. Dalam setiap mengambil keputusan, usahakan jangan mengambil keputusan secara pribadi. Akan lebih baik jika keputusan itu berdasarkan kolektif, berdasarkan hasil rapat, berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan dari data fakta yang kita kelola. Berarti hal-hal yang paling efektif tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, seperti itu ya. Harus diskusi rapat dengan dewan guru lainnya, seperti itu. Baik Pak Wid, untuk selanjutnya ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan jadwal atau penyelesaian kasus dilema etika. Dalam penyelesaiannya kira-kira memerlukan jangka waktu yang cepat atau lama? Perlu selesai hari itu atau dapat diselesaikan beberapa waktu, seperti itu Pak? Ya. Yang namanya dilematik itu sulit, yang dilema. Tentu saja kita harus memutuskan itu berdasarkan langkah-langkah. Langkah-langkah itu ya tentu saja kita membutuhkan waktu ya. Misalkan kita kembali lagi tadi, kita mencari data ya butuh waktu. Kita menyesuaikan data itu dengan fakta yang ada juga butuh waktu. Setelah data dan fakta kita kumpulkan, kita analisa juga butuh waktu. Setelah kita analisa, kita kolaborasikan, musyawarah dengan teman-teman juga butuh waktu. Sehingga dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematik, jangan berdasarkan waktu. Artinya kita patok hari ini harus selesai, jangan. Tapi nggak bisa. Tetapi kita juga harus mempunyai acuan paling tidak untuk
pedoman kita besok atau lusa kasus ini harus selesai gitu. Perkiraan. Jadi kasus-kasus dilematika itu tidak bisa diselesaikan langsung selesai seperti itu, tidak bisa, perlu waktu ya. Baik, selanjutnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oke. Faktor-faktor yang mempermudah itu sebetulnya satu saja, komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan yang mempunyai data, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang mempunyai fakta. Kalau yang mempunyai data dan mempunyai fakta ini bisa kita ajak komunikasi dengan baik, insya Allah ini akan membantu kita. Kalau sudah itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan berkolaborasi tadi, sehingga itu dengan berkomunikasi, insya Allah kasus-kasus yang dilematik itu mudah kita selesaikan. Jadi faktor-faktornya harus komunikasi dengan beberapa pihak yang terkaitan dengan kasus tersebut. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik, kemudian saran Bapak kepada saya sebagai pemimpin pembelajaran, terutama hal apa yang harus saya perbaiki? Oke, untuk itu saran saya untuk menjadi pemimpin yang baik, Ibu harus aktif di dalam organisasi. Karena di dalam organisasi itu nanti meskipun di situ banyak tugas, meskipun banyak pekerjaan, tetapi Ibu nanti akan berlatih berkomunikasi dengan berbagai pihak. Insya Allah dengan berkomunikasi, tugas Anda selaku pimpinan akan selesai. Berarti harus mencari banyak pengalaman dengan mengikuti berbagai organisasi, dengan mengikuti banyak organisasi, nanti pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah juga lebih dewasa dalam mengambil keputusan seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan Pak Wi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini untuk mengatasi kasus seperti ini, saya juga tidak sendirian, saya juga memerlukan teman, misalkan guru senior saya. Jadi saya juga analisis saya mungkin antara benar dan tidak itu ya bukan saya saja yang menentukan, tapi ada orang lain juga. Jadi ketika ada permasalahan itu Pak Wito masih mengidentifikasi, masih mencari solusi mana yang benar, mana yang salah, itu didiskusikan dengan guru lain seperti itu nih Pak. Terkadang permasalahan itu kan ada yang benar dan benar, artinya baik semua. Tetapi ada permasalahan itu yang benar tapi juga ada yang salah. Jadi kalau ada yang benar dan benar itu bagaimana Bapak cara mengatasinya? Antara benar dan benar. Benar sama-sama baik seperti itu. Baik. Itu harus kita analisis dulu. Jadi mana yang lebih, mungkin kalimatnya lebih benar atau mungkin ada kesamaan kalimat tapi mungkin ada yang lebih benar. Jadi harus kita telaah dulu mana yang lebih benar. Jadi tidak harus kita mengeluarkan ini yang benar, itu tidak. Jadi harus kita ibaratnya kita analisa dulu kebenarannya. Jadi semuanya benar tapi harus dicari yang terbaik seperti itu nih Pak. Dianalisa dulu. Bagaimana langkah-langkah Bapak menganalisa masalah tersebut? Untuk masalah analisa nanti saya juga tidak sendirian, jadi kita juga membutuhkan bantuan dari teman-teman guru yang mungkin sudah senior, itu saya ajak berunding nanti di antara kasus ini mana yang lebih diutamakan atau lebih yang benar itu. Pihak-pihak yang terkait biasanya yang Bapak ajak diskusi siapa ya Pak? Ya terutama Bapak komite. Komite ya, berarti kolaborasi dengan komite. Mungkin ada wali murid yang mungkin lebih bijak untuk menentukan masalah, itu bisa kita ajak runding. Berarti nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut perlu kolaborasi dengan guru, komite, wali murid seperti itu. Baik, selanjutnya hal-hal apa yang merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Tantangannya apa Pak ketika Bapak mau mengambil keputusan? Tantangannya yang pertama adalah kita harus betul-betul
berapa itu kita punya kepribadian yang kita tidak boleh salah satu pihak untuk menentukan pilihan itu tadi. Jadi kita seharusnya juga butuh pendamping, terutama kita bisa juga dengan tenaga yang lain untuk membantu kita nanti biar tidak timbul kesalahan. Jadi tidak bisa satu pihak ya dalam memutuskan itu, kita tidak bisa hanya mungkin Bapak sebagai kepala sekolah harus sesuai keinginan saya, tapi harus menyesuaikan juga pendapat dari pihak lain. Juga, baik. Selanjutnya, menurut Bapak ketika menyelesaikan kasus dilema etika tersebut perlu jadwal yang panjang atau bisa diselesaikan dalam waktu singkat? Kalau kita selesaikan dengan waktu singkat, bisa ya kita selesaikan. Kalau memangnya tidak bisa ya kita butuh waktu. Jadi nanti jangan sampai sesuatu itu timbul di hari akhir atau di belakangnya. Berarti menyesuaikan kasusnya ya Pak. Kalau kasusnya mungkin agak rumit, berarti penyelesaiannya perlu waktu yang lama dan perlu analisa yang lumayan rumit seperti itu nggih. Kalau kasusnya ringan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat seperti itu nggih Pak. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak mengambil keputusan kasus-kasus tersebut? Yang pertama, kejujuran juga. Kejadiannya itu sesuai dengan fakta kenyataan. Jadi nanti kita tidak keliru dalam menentukan menganalisis. Jadi kita harus jujur sesuai fakta yang ada. Tidak boleh mengada-ngada atau dibuat-buat. Terus yang terakhir Pak, dari obrolan kita tadi, kira-kira hal apa yang dapat dipetik untuk pembelajaran ke depan, terutama untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran? Untuk inovasi saya untuk guru penggerak, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saya itu harus dilaksanakan dengan jujur, sesuai dengan fakta yang ada, juga sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin diberikan pada guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih Pak.